Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua Matheus Fernandes. Ini yang ingin gua bahas di video kali ini. Ada apa? Ada update informasi yang akan gua bahas secara ringan amatiran. Langsung saja, update ini dilakukan oleh Laurie Whitwell. Laurie Whitwell, jurnalis memiliki kredibilitas yang sangat tinggi dari The Athletic ya, mengatakan kalau West Ham United ini memasang harga 80 juta pounds untuk Matheus Fernandes. Ini kalau di eurokan ya, maka sekitar 92 juta euro angka untuk Matheus Fernandes. Disebutkan juga memang ada banyak klub yang tertarik untuk Matheus Fernandes dan Manchester United disebut merupakan opsi realistis. Di sisi lain, ini diperkirakan ya, tidak akan menjadi hal yang mengagetkan kalau hierarki dari West Ham United akan terus memegang harga 80 juta pounds atau sekitar 92 juta euro tersebut ya. Klub saat ini memiliki posisi yang sama dengan Nottingham Forest yang menolak ya tawaran pertama dari Manchester City untuk Elliot Anderson, di mana posisinya adalah klub tidak dalam posisi menjual pemain bintangnya di bawah valuasi. Nah, ini keadaannya terkait dengan Matheus Fernandes, di mana ya Manchester United kan memang mencari pemain lini tengah ini, pemain lini tengah. Elliot Anderson nampaknya saat ini bukan target yang realistis. Tchouaméni pun juga demikian. Sandro Tonali juga kurang lebih sama. Dan Matheus Fernandes, ini yang ingin gue bahas. Matheus Fernandes, pemain ini kalau dilihat dari secara teknis, gue tidak ingin terlalu jauh sebenarnya membahas terkait dengan situasi teknis dari Matheus Fernandes. Intinya pemain bagus, punya teknik bagus, punya potensi besar, punya pengalaman di Premier League tentu saja, dan juga pengalaman di Liga Inggris ya, karena sebelumnya membela Southampton sebelum pindah ke West Ham United, di mana ketika Matheus Fernandes itu pindah dari Southampton ke West Ham United, pada saat itu angkanya ada di 44 juta euro. Maka saat ini West Ham memasang angka 2 kali lipat untuk pemain yang masih berusia 21 tahun yang kontraknya itu masih ada 4 tahun lagi di West Ham United. Bagaimana nih Sobat Football United, angka ini apakah terlalu tinggi atau seperti apa untuk klub yang sudah dipastikan terdegradasi? West Ham sendiri disebutkan memang butuh ya, mereka ini butuh untuk memperbaiki atau mendapatkan pemasukan untuk bisa membangun ulang skuad yang terdegradasi ini. Bahkan kabarnya mereka ini butuh sekitar 100 sampai 150 juta euro. Dan mereka sadar kalau memang Matheus Fernandes ini punya potensi besar ya untuk bisa memberikan mereka pemasukan yang sangat tinggi, sehingga mereka tahu Matheus Fernandes akan cabut dari West Ham United ya, dan mereka tahu juga ada klub yang berminat, dan klub yang berminat itu bukan hanya Manchester United. Dari sumber lain disebutkan bahwa Arsenal serta PSG, Paris Saint-Germain itu juga berminat untuk Matheus Fernandes, sehingga West Ham United memasang angka 80 juta pounds atau sekitar 92,4 juta euro. Nah, ini bagaimana nih Manchester United? West Ham sendiri punya pengalaman ya di tahun 2023 di mana mereka melepas atau menjual pemain bintangnya Declan Rice, kapten pada saat itu, dengan angka 100 juta pounds ke Arsenal. Jadi menjual pemain bintang dengan mendapat pemasukan yang sangat tinggi. West Ham United punya pengalaman untuk melakukan proses serta negosiasinya, sehingga mereka percaya diri nih nampaknya ingin mengulangi hal tersebut dengan Matheus Fernandes. Bagaimana dengan Manchester United? Nah, ini yang menarik yang ingin gue bahas juga di video kali ini. Gue ingin ke situasi Manchester United ya dalam beberapa musim terakhir. Gua ingin ke musim 2022-2023 dulu ya, dimana di musim 2022-2023
Pemain yang paling mahal itu adalah Anthony dengan angka 95 juta euro. Lalu pemain nomor 2 adalah Casemiro dengan 70,6 juta euro. Tapi kita tahu bagaimana kelanjutan dan akhir dari dua pemain ini di Manchester United. Satu musim setelahnya, ini gue sengaja lakukan ini untuk sebagai pembanding ya Sobat Football United, yaitu adalah Rasmus Højlund dengan angka 79,8 juta euro. Dan kita juga sudah tahu bagaimana situasi dengan Rasmus Højlund. Satu musim setelahnya, pemain termahal itu adalah Leny Yoro, pemain 18 tahun dengan angka transfer 62 juta euro. Lalu musim kemarin, pemain yang paling mahal itu adalah Benjamin Sesko dengan angka 76,5 juta euro. Tapi ada juga Mbumo 75 juta euro dan Cunha 74,2 juta euro, di mana tiga pemain ini memiliki atau memberikan kontribusi yang menurut gua baik ya, bagus di Manchester United untuk musim lalu. Kenapa gua tunjukkan hal ini? Karena angka 92,4 juta euro yang dipasang oleh West Ham United untuk Matheus Fernandes, kalau Manchester United sanggupi, maka ini akan menjadi angka tertinggi selama 3 musim terakhir, atau selama 4 musim terakhir akan menjadi tertinggi kedua setelah Anthony. Ada resiko? Iya. Dengan pemain-pemain yang tadi gue sebutkan ya, pemain-pemain yang mahal itu tidak semuanya memiliki musim yang bagus di Manchester United. Jadi ada semacam kayak resiko. Nah, bagaimana dengan Matheus Fernandes sendiri? Valuasi sebenarnya ya dari Transfermarkt itu ada di angka 50 juta euro. Jadi memang West Ham United ini ya ingin kurang lebih mendapatkan hampir 100% keuntungan dari valuasi Matheus Fernandes saat ini, di mana ya sekitar 50 juta euro. Haruskah Manchester United mencoba di angka 80 juta pounds atau 92,4 juta euro? Ini angka yang sangat tinggi sekali. Dan kalau melihat Manchester United tidak bergerak mendatangkan atau berusaha bahkan ya untuk bersaing mendapatkan Elliot Anderson karena angkanya di sekitar 100 juta euro. Lalu juga Sandro Tonali, kabarnya juga angkanya sekitar 100 juta euro. Dan Matheus Fernandes angkanya tidak jauh dari itu, 92,4 juta euro. Ini angka yang tinggi-tinggi semua menurut gue. Bahkan ya untuk pemain ini menurut gue secara ringan amatiran, kalau melihat valuasi dari Transfermarkt ada di angka 50 juta euro, ya seharusnya memang sekitar seperti itu, sekitar 50 juta euro atau maksimal 60 juta euro untuk pemain yang masih berusia 21 tahun, punya pengalaman di Liga Inggris, iya, tapi pengalaman tersebut masih 2 tahun, memang memiliki potensi besar, tapi tetap ada resiko juga. Belum lagi kalau melihat fakta bahwa ini adalah berasal dari klub yang terdegradasi, ya kan. Tapi di sisi lain West Ham United dia juga punya posisi yang tidak lemah ya. Mereka tahu bahwa ada peminat, bukan hanya Manchester United, ada Arsenal dan juga PSG. Manchester United menurut gue kalau memang serius ingin mendatangkan Matheus Fernandes, ya mereka harus bersaing nih dengan juara Liga Inggris dan dengan juara Liga Champions, hal yang tidak mudah. Tapi di sisi lain harus juga dilihat bahwa Manchester United butuh pemain tengah, bukan hanya untuk menjaga kedalaman skuad, tapi juga untuk memperbaiki kualitas. Ya, Manchester United butuh pemain untuk diduetkan dengan Kobbie Mainoo, sekaligus juga mengambil peran ya dari Casemiro di musim lalu yang fantastis menurut gue bersama dengan Manchester United. Dan Matheus Fernandes sekali lagi dari sisi teknis yang memang pemain bagus, tapi menurut gue kalau West Ham United tetap dengan angka 92,4 juta euro, ini bukan angka yang sehat sih bagi Manchester United. Gue termasuk fans yang bukan berapapun harganya tebus saja pemain ini bagus dan segala macam yang bla bla bla, enggak, karena ada kolateralnya nanti ya. Ya memang mungkin ada beberapa pendapat yang mengatakan ya tapi kan bukan duit lu bang, bukan duit kita juga dan segala macam. Iya memang betul. Tapi kalau klub membuat kebijakan yang tidak bagus, ini nanti ada collateral damage-nya, ada efeknya di mana situasi tidak akan bagus bagi klub, hasil tidak bagus, performa tidak bagus. Yang tidak happy siapa? Fans juga kan pada akhirnya. Dan menurut gue ya Manchester United nampaknya terkait dengan Matheus Fernandes ini dan melihat pengalaman Manchester United di musim lalu misalnya ya, manajemen Manchester United untuk gelandang kedua ini nampaknya akan alot prosesnya. Angka yang terlalu tinggi, ada saingan juga ya, dan ini tidak mudah menurut gue. Matheus Fernandes, tapi di sisi lain gue ulangi, ini pemain bagus gitu loh. Tapi prosesnya nampaknya memang akan keras. Di sisi lain Manchester United
harus bersiap dengan negosiasi yang alot, katakanlah seperti itu. Tapi di sisi lain juga Manchester United nampaknya harus sudah mulai melihat alternatif. Tapi apakah ditutup saja, bergerak ke yang lain? Ya menurut gue nggak seperti itu juga gitu. Karena bagaimanapun sekali lagi alternatif ada, tapi kualitas tidak sama. Menurut gue seperti itu. Karakter Matheus Fernandes ini unik. Daya jelajahnya, daya permainannya dan lain-lain, yang belum lagi profilnya dan lain-lain, ini unik menurut gue. Sehingga layak untuk dicoba untuk dinegosiasikan. Angkanya kan pun juga tidak setinggi Elliot Anderson misalnya ya, yang Nottingham Forest minta 100 juta lebih. Untuk Matheus Fernandes masih sekitar 90-an, dan bisa juga mungkin ya dengan add-ons misalnya, hal-hal seperti itu bisa dicoba oleh Manchester United. Tapi harus diwaspadai juga, tadi gue sebutkan dan akan gue ulangi, PSG dan juga Arsenal nih berminat dan sedang melihat peluang untuk bisa mendatangkan Matheus Fernandes. Kurang lebih seperti itu. Situasi yang menurut gue agak gila ini ya. Angkanya tinggi banget. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.